wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamsyah dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menerangkan tentang daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkannya ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Daya tahan kardiorespirasi merupakan komponen terpenting dari kesegaran jasmani. Lain berpendapat, daya tahan kardiorespirasi yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk bekerja yang tinggi, yang berarti kemampuan untuk mengeluarkan sejumlah energi yang cukup besar dalam periode waktu yang lama. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi beberapa faktor, yakni genetik, umur, dan jenis kelamin, aktivitas fisik, komposisi lemak tubuh, dan kebiasaan merokok. Yang pertama, genetik. Daya tahan kardiovaskuler dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Penelitian dari Kanada telah meneliti perbedaan kebugaran aerobik di antara saudara kandung dan kembar identik dan mendapati bahwa perbedaannya lebih besar pada saudara kandung daripada kembar identik. Pengaruh genetik pada kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Seseorang yang memiliki lebih tepat untuk melakukan ketiga bersifat aerobik, sedangkan yang lebih banyak memiliki serat otot rangka putih lebih mampu melakukan kegiatan yang bersifat anaerobik. Yang kedua adalah umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kesegaran jasmani. Daya tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu tendensi meningkat pada masa anak-anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20-30 tahun. Atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Puskesmas. Daya tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia, dengan penurunan 8-10%. Berarti untuk individu yang tidak aktif, sedangkan untuk individu yang aktif penurunan tersebut 4-5% per dekade. Peningkatan kekuatan otot pria dan wanita sama sampai usia 12 tahun. Selanjutnya setelah usia pubertas pria lebih banyak peningkatan kekuatan otot, maksimal dicapai pada usia 25 tahun yang secara berangsur-angsur menurun, dan pada usia 65 tahun kekuatan otot hanya tinggal 65-70% dari kekuatan otot sewaktu berusia 20-25 tahun. Kemudian jenis kelamin. Kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan kardiovaskuler pada masa pubertas terdapat perbedaan karena wanita memiliki jaringan lemah yang lebih banyak dibandingkan pria. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan otot karena perbedaan kekuatan otot antara pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan ukuran otot baik besar maupun proporsinya dalam tubuh. Kemudian kegiatan fisik. Kegiatan yang mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan dapat mengurangi lemak tubuh.
dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti seluruh organ dipicu untuk menjalankan fungsinya sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikan. Latihan fisik akan menyebabkan otot menjadi kuat. Perbaikan fungsi otot, terutama otot pernapasan, penyebabkan pernapasan lebih efisien pada saat istirahat. Ventilasi paru pada orang yang terlatih dan tidak terlatih relatif sama besar, tapi orang yang berlatih bernafas lebih lambat dan lebih dalam. Hal ini menyebabkan oksigen yang diperlukan untuk kerja otot pada proses ventilasi berkurang, sehingga dengan jumlah oksigen sama, otot yang terlatih akan lebih efektif kerjanya. Menurut Bush, ada sejumlah keuntungan penting bagi organ tubuh vital akibat dari latihan yang teratur, yaitu yang pertama, pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung. Yang kedua, pengaruh latihan terhadap isi sedenyut. Yang ketiga, pengaruh latihan terhadap denyut jantung. Yang keempat, pengaruh latihan terhadap tekanan arteri. Dan yang kelima, pengaruh latihan terhadap pernapasan. Terus, kebiasaan merokok. Sudah lama diketahui efek jelek rokok terhadap paru-paru, antaranya adalah penyakit paru obstruktif menahun yang dikenal dengan COPD. Pada asap tembakau terdapat 4% karbon monoksida. Afinitas pada hemoglobin 200-300 kali lebih kuat daripada oksigen. Ini berarti CO tersebut lebih cepat mengikat hemoglobin daripada oksigen. Hemoglobin dalam tubuh berfungsi sebagai alat pengangkutan oksigen untuk diedarkan ke jaringan tubuh yang memerlukan. Bila seorang merokok 10-20 batang sehari, dari dalam hemoglobin mengandung 4,9% CO, maka kadar oksigen yang diedarkan ke jaringan akan menurun sekitar 50%. Selain itu, dalam rokok mengandung NO dan NO2, merupakan substansia yang dapat memicu terbentuknya radikal bebas yang berlebihan yang menyebabkan terbentuknya lipid peroksida yang lebih lanjut merusak dinding sel. Beberapa sel tubuh setelah terbukti mengalami proses degeneratif, antara lain membran sel endotel pembuluh darah, epitel paru, lensa mata, dan neuron. Selanjutnya ada kesehatan kardiorespirasi. Yang pertama, sistem respirasi. Pengertian pernapasan. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan sel tubuh. Telah terbukti mengalami proses degeneratif, antara lain membran sel endotel pembuluh darah, epitel paru, udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara O2 dan CO2. Gerakan pernafasan. Dalam gerakan pernafasan ada dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau menarik nafas adalah proses aktif yang diselenggarakan oleh kerja otot, dan ada proses terjadinya pernafasan. Sini saya akan menjelaskan tentang
latihan kekuatan. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Namun sebelum melalui latihan kekuatan, Anda dianjurkan untuk mempelajari lebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot tubuh Anda. Untuk mengurangi resiko cedera dan memaksimalkan manfaat latihan kekuatan, Anda disarankan untuk melakukan latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2 kali per minggu, tetapi jangan dalam waktu 2 hari berturut-turut. Anda bisa mengatur jadwal latihan, misalnya pada hari Senin dan Kamis atau Selasa dan Jumat sesuai ketersediaan waktu Anda. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran atau gym atau di rumah dengan peralatan yang sederhana. Hanya saja perlu Anda ingat, melakukan latihan kekuatan Anda harus lebih dahulu melakukan pemanasan berupa jalan cepat atau stretching selama 5-10 menit. Kemudian manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan. Kita hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Yang keempat, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Yang keenam, mengurangi risiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, artritis, diabetes, obesitas, dan sakit punggung dan sakit pinggang. Yang ke-7, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Yang ke-8, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ke-9, menjaga berat badan ideal. Dan yang terakhir, memperbaiki mood. Namun Anda perlu ingat, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan, Anda perlu melakukannya secara rutin, serta menerapkan pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, dan tidak merokok. Kemudian jenis-jenis latihan kekuatan. Begini adalah beberapa jenis latihan kekuatan yang dapat Anda lakukan tanpa bantuan alat khusus. Yang pertama adalah push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Latihan ini memanfaatkan beban tubuh untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung. Ini adalah cara melakukan push up dengan benar. Yang pertama, awal dengan posisi berbaring tengkurap. Yang kedua, luruskan kedua lengan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai bertumpu pada jari kaki. Yang ketiga, jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus, mulai dari kepala, punggung, hingga kaki. Yang keempat, tarik nafas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Dan yang kelima, angkat tubuh dan luruskan siku kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan push up sebanyak 10 kali dan ulangi sebanyak 2-3 set. Yang kedua adalah plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung.
dada, perut, dan bahu. Latihan plank sederhana dan mudah dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, mulailah dengan posisi tubuh tengkurap. Kedua, gunakan lengan bagian bawah dan jari kaki untuk menyangga tubuh. Yang ketiga, pastikan posisi tubuh tegak lurus mulai dari kepala hingga ujung kaki. Dan yang keempat, atur napas dan tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Kemudian turunkan tubuh kembali jika sudah terbiasa. Anda bisa menahan posisi plank hingga sekitar 1 menit. Kemudian adalah sit up. Latihan sit up dapat memperkuat dan mencegah otot perut, pinggul, punggung, bawah, dan leher. Berikut ini adalah cara melakukannya. Yang pertama, berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Yang kedua, angkat tubuh hingga mendekati lutut sambil menghembuskan nafas. Yang ketiga, turunkan kembali tubuh ke lantai secara perlahan sambil menarik nafas. Yang keempat, lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, beri sebagai 1 set dan ulangi sebanyak 2-3 set. Selain beberapa latihan sederhana di atas, Anda juga bisa melatih kekuatan otot tubuh dengan melakukan squat jump atau lompat tali. Latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness. Ada beberapa latihan kekuatan yang memerlukan alat khusus. Biasanya alat-alat untuk melatih kekuatan tubuh tersebut tersedia di tempat fitness. Namun, Anda juga bisa membeli peralatan tersebut untuk latihan di rumah. Untuk melakukan latihan ini, Anda sebaiknya didampingi oleh instruktur kebugaran yang berpengalaman agar dapat menggunakan berbagai alat-alat tepat. Ini adalah beberapa latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness. Yang pertama, ada pull up. Pull up merupakan gerakan mengangkat tubuh dengan posisi tubuh menggantung dan tangan mencengkeram tiang horizontal. Gaya ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan otot tubuh bagian atas, meliputi tangan, lengan, bahu, punggung, dada, dan perut. Kemudian ada bench press. Latihan bench press dilakukan dengan cara mengangkat barbel dalam posisi berbaring. Latihan ini bertujuan untuk mengencangkan otot dada, bahu, dan lengan. Jika belum pernah melakukan bench press sebelumnya, Anda sebaiknya melakukan latihan kekuatan ini di bawah pantauan instruktur fitness. Ketika melakukan latihan ini, instruktur akan memandu Anda agar tidak salah dalam melakukan gerakan latihan, serta memilih beban barbel yang cocok sesuai kemampuan tubuh Anda. Yang ketiga ada seated cable row. Latihan ini memerlukan alat stabilization yang digunakan dengan cara ditarik. Penggunaan alat ini sesuaikan dengan bobot tubuh punggungnya dan bertujuan mengencangkan otot punggung dan lengan bawah. Latihan seated cable row bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, duduk tegap di alat latihan dan letakkan kedua telapak kaki di lantai. Lalu luruskan kedua tangan untuk memegang pegangan alat. Usahakan agar otot bahu rileks dan tahan otot perut. Tarik napas. Yang kedua adalah tarik napas dan hembuskan sambil menarik pegangan alat. Saat menarik alat, pertahankan posisi punggung agar tetap lurus dan bahu tegap. Yang ketiga, ulangi latihan ini hingga 12-15 kali. Selain latihan di atas, ada banyak alat atau jenis gerakan latihan lainnya yang bisa dilakukan untuk memperkuat otot tubuh bagian tertentu. Untuk menentukan jenis gerakan atau alat apa saja yang cocok Anda gunakan, Anda bisa meminta rekomendasi instruktur fitness atau berkonsultasi dengan dokter. Sekian
penjelasan dari saya.